Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saudara, Yesus sering mengumpamakan, atau Alkitab, Tuhan sendiri sering mengumpamakan kita seperti pohon, dan hal, tujuan atau goal yang mau dicapai dari sebuah pohon adalah buahnya. Kita tahu itu, jadi kita secara instinktif ya, secara natural kita itu semua pingin hidup kita itu berbuah. Nah, berbuah mungkin pengertiannya beda-beda. Ada orang yang buah itu pengertiannya makin kaya gitu, atau makin punya keturunan yang banyak, atau makin sukses karirnya. Itu semua sebenarnya bentuk buah yang kita sedang cari. Teman, di dalam Tuhan juga punya pikiran sendiri tentang buah itu apa. Nah, kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat tentang pokok anggur, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan Yesus, Bapa di sorga, sebagai pemilik kita ini kebun anggurnya, dia rindu dapat buah itu. Tetapi ini yang saya mau katakan. Oke, buah itu apa? Mungkin kita lebih mikir buah itu jiwa-jiwa yang saya menangkan. Ya, betul itu. Buah pertobatan atau buah roh. Nah, kita ingat itu buah roh. Kita kalau lihat di dalam Galati 5, apa yang didaftar? Perubahan karakter. Jadi secara umum saya pribadi mengartikan yang namanya buah itu adalah jiwa-jiwa, lalu perubahan karakter. Nah, yang saya lebih soroti dalam hal ini yang perubahan karakter untuk kali ini. Perubahan karakter sering dirasa sulit. Tapi kalau kita betul-betul ngerti, paham yang Yesus maksudkan bahwa itu buah itu tidak sulit. Tidak ada pohon yang merasa sangat terbebani, terhakimi, dan kalau dia itu diminta berbuah, karena hal itu natural sekali buat pohon itu. Dia cuma butuh dirawat, dipelihara dengan sewajarnya dan tidak aneh-aneh banget gitu loh, tidak ruwet-ruwet banget gitu. Itu semua natural, sudah ada di dalam dirinya bahwa dia diciptakan untuk menghasilkan buah. Demikian juga kita ini diciptakan Tuhan pencipta kita, tahu apa yang sudah ditaruhnya dalam kita, dan dia tidak pernah bermaksud membebani kita dengan tuntutan untuk berbuah. Pohon semakin dituntut, semakin stres dia, semakin tidak keluar buah. Kita sama. Kalau kita semakin stres, merasa ditekan, diintimidasi atau terancam, atau pokoknya membuat kita tidak merasa aman. Aduh, aku disuruh berbuah, gimana gitu. Itu salah, itu pandangan yang salah, yang tidak mengenali pemilik kebun buah ini gitu loh. Dia tidak pernah menetapkan hal itu sebagai suatu tekanan, sebagai suatu perbudakan. Dia tidak pernah, karena dia tahu, dia yang menciptakan. Kalau pohon itu ditekan seperti itu, dia malah tidak berbuah. Nah, kalau dia ingin berbuah, dilakukan dengan suasana yang santai, yang ringan, yang menikmati perawatan, semua dilakukannya dengan menikmati, enjoy saja. Buah itu akan keluar dengan natural. Nah, ini yang saya ingin kita belajar lebih detail. Saya membawa alat peraga. Ini kita umpamakan ini pokok. Nah, kalau ini misalnya tanah, ya ini ditanam begitu. Ini pokok utamanya, yang tengah ini pokok utamanya. Dan Yesus bilang, aku ini pokoknya dan kamu dahannya. Dan Nah, buah itu ada di sini.
Kita ingin berbuah itu secara natural, dan Tuhan juga menginginkan mendapatkan buah itu. Jangankan Tuhan, kita aja pingin berbuah, baik itu berupa jiwa-jiwa maupun perubahan karakter. Perubahan karakter yang terus terjadi setiap hari, dari minggu ke minggu. Kita akan oh saya sudah berubah lagi dari yang bulan lalu, dari yang 2 minggu lalu saya sudah ada perubahan lagi. Itu hal-hal yang kalau kita ngerti dengan benar dan lakukan dengan cara benar, natural dan tidak sulit. Ini yang saya ingin bagikan. Tidak sulitnya itu bagaimana gitu. Ini ya itu tadi, bisa buah, bisa berupa jiwa-jiwa atau karakter-karakter, buah-buah roh, perubahan karakter yang semakin mencerminkan Yesus yang tinggal di dalam kita. Ayat itu tadi bilang yang Yesus tekankan bolak-balik apa? Kalau saudara ya teliti lagi, kata-kata tinggal di dalamku. Kalau kamu ingin berbuah, tinggal di dalamku. Tinggal di dalamku, gitu lagi. Kalau tidak tinggal di dalam kamu tidak berbuah. Jadi pertama, kita yang sering membuat kita stres sebagai anak Tuhan yang dituntut, wah kekudusannya harus lebih tinggi standarnya dari orang-orang beragama yang lain dan sebagainya. Itu adalah karena apa? Fokus kita ini di buah. Padahal Yesus itu kalau yang ditekankan dari tadi bukan disuruh fokus di sini, disuruh fokusnya di sini. Ini yang tinggal di dalam Yesus itu urusannya ini kan, urusan yang di nyelepetnya ini loh, bukan di yang kelihatan di luar. Ingat ini saudara, kalau kita stres ikut Yesus, stres dan merasa harus dituntut kekudusan, kebaikan, kebajikan, moralitas dan semuanya, itu sampai saya tidak bisa. Itu berarti kita salah fokus. Yang Tuhan suruh fokus di sini, bukan di sini. Kalau kita stres, kita fokusnya salah. Itu yang bikin stres. Karena kita terus melihat ini kok tidak ada buahnya. Stres. Padahal Yesus yang Yesus suruh tekankan, kalau kamu pingin ini buah, yang kamu perhatikan itu ininya, gitu loh. Kalau ini beres, kalau ini nempelnya benar, semua hal yang perlu zat makanan itu pasti tersalur dan sehat, dan buah itu cuma masalah waktu. Tidak bisa dipaksa memang, kalau memang belum waktunya tidak bisa berbuah. Tapi bukan stres gitu loh. Bukan terus menghakimi diri tidak berbuah. Tidak demikian. Bagian yang kita lakukan itu ini bukan ini. Ini bagiannya Tuhan. Bagaimana Dia akan mengeluarkan buah kita, caranya lewat siapa? Lewat firman Tuhan. Siapa ya? Kita sekarang banyak internet terbuka. Kita bisa mendapat banyak sumber asal dipilih dengan benar, lewat lagu-lagu, lewat renungan, khotbah atau cerita, bahkan film dan semuanya. Lewat percakapan satu sama lain itu sangat penting juga. Itu semua, dan waktunya kapan itu berbuah, caranya bagaimana, itu urusan Tuhan di sini. Yang bikin kita stres adalah karena kita mengambil alih yang merupakan bagian Tuhan. Ini kita kira ini yang dituntut dari kita untuk memperhatikan ujung yang sebelah sini. Kita perhatikan ujung dahan kita tapi bukan yang sini. Ingat ini, kalau saudara, ya saya sendiri juga kalau sudah mulai stres, berarti saya sedang salah fokus. Saya fokusnya sedang di sini. Dan ini memang bukan jatah saya. Tidak heran kalau saya stres, karena ini jauh lebih besar dari kemampuan saya. Saya tidak diciptakan untuk stres gara-gara memikirkan ujung ini. Tapi saya harus, yang Tuhan mau saya memikirkan yang ini. Ini cuma kerjanya cuma nempel aja sama Yesus. Sejauh kamu nempelnya hati ke hati itu bertumbuh, semakin dekat, semakin nyambung. Itu sudah pasti Dia akan mengeluarkan buah, sudah pasti, itu natural. Yesus minta kita perhatikan ini, tinggallah di dalamku. Itu urusannya sini. Ini yang bagian kita. Bagian Tuhan Yesus juga ada di sini, semuanya karena Roh Kudus, karena anugerah, iya. Tapi terlebih yang kita dikasih bagian juga itu di bagian yang ini, ujung yang sini. Jadi seperti judulnya, perhatikan ujung dahan yang mana. Yang hari ini ujung dahan, kita disuruh memperhatikan ujung dahan, tapi pertanyaannya jangan memperhatikan ujung dahan yang salah. Itu yang bikin kita stres, bikin tidak bisa menikmati Yesus,
tidak berbuah. Semakin kita fokus di sini, semakin merasa tertekan, semakin merasa gagal, semakin merasa bersalah, semakin kita tidak bisa berbuah, semakin jauh dari yang kita mau capai. Tapi perhatikan di sini, bagaimana untuk memelihara terus hubungan dan menyuburkan atau memperkuat, bertumbuh di dalam hubungan dengan Yesus. Pertama, jadilah apa adanya dengan Tuhan. Tidak usah takut untuk jujur. Dosa apa, tidak usah buru-buru, ya ampuni, wes aku karena takut buru-buru ngomong minta ampun, tapi akhirnya tidak terjadi perubahan. Karena apa? Karena takut dihukum. Bukan itu. Kalau sudah baru melakukan dosa atau hal seperti itu, ambil waktu untuk Tuhan. Kenapa sih saya begini gitu loh? Apakah ada hal-hal yang saya harus ubah dalam cara pandang saya tentang orang lain? Apakah ada yang harus saya ampuni, yang saya belum ampuni? Itu selidiki di hadapan Tuhan pelan-pelan. Jangan buru-buru cuma pokoknya minta ampun sudah, karena dengan ketakutan, karena dilakukan dengan ketakutan, merasa terhakimi. Tidak, bukan begitu caranya menempel. Itu namanya tidak menempel kalau begitu. Menempel itu betul-betul membiarkan Yesus mengisi hidup kita, dan itu butuh waktu dan butuh perenungan yang semakin dalam, semakin jangan dangkal yang permukaan terus, yang teori-teori yang biasa didengar di bahasa di dunia Kristen gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi personal dengan Tuhan itu personal di sini sampai sampai bisa merasakan, dan akhirnya kita akan terheran-heran karena ini keluar di luar, karena buah ini akan keluar di luar usaha kita. Maksudnya usaha kita itu usaha di sini. Pokoknya saya jujur dengan Tuhan, saya tiap hari sediakan waktu untuk ngobrol, untuk tanya Tuhan, untuk baca Alkitab, terus mau timbul pertanyaan, untuk ngomong-ngomong dengan saudara seiman. Di sini inilah tugasnya kita, ini bagiannya kita, nikmati di sini. Disinilah yang kita bisa menikmati. Ngomong-ngomong dengan saudara seiman, kamu dapat apa? Minggu ini pengalamanmu apa dengan Tuhan? Itu kan bukan sesuatu yang menekan, yang itu enak gitu loh, itu enjoy, dan itu malah menyegarkan, bukan menekan. Jadi inilah hal yang gampang yang Tuhan suruh kita urusi di sini. Ini gampang, ini bisa dinikmati. Yesus bilang, "Kuk," atau tugas yang kuberikan padamu itu enak dan ringan. Di sini enak dan ringan. Tapi kalau kita sudah ambil alih, ini dari Tuhan, karena pertumbuhan itu Allah yang menumbuhkan. Kalau kita sudah ambil alih itu, tidak heran kita stres, tidak bisa tahu di mana nikmatnya ikut Yesus. Jadi mari kita ambil waktu untuk ngurusi yang ini. Kalau perkara kita masih bekerja di sini belum keluar buahnya, tidak usah pusing. Nanti urusi aja sini, dan sambil terus minta pada Tuhan yang menumbuhkan, Dia yang akan mengeluarkan buah pada waktunya, dan minta kita itu ada rasa santai untuk menikmati semua proses ini. Kalau di sini kita merasa tidak berbuah, itu berarti masih ada yang perlu diperbaiki di sini. Fokusnya ada di sini, di ujung dahan yang ini. Jangan salah di sini. Silakan kita coba tetap ini. Jangan pusing sama buah. Jangan pusing sama perubahan karakter yang kita belum lihat dalam diri kita. Jangan pusing sama belum jiwa, belum bisa menginjil. Tidak usah stres dengan itu. Pusingkan yang ini. Ini bagian kita. Itu yang bolak-balik dibilang Yesus. Tinggal di dalamku, terus ini. Tinggal di dalam Yesus, dan izinkan zat-zatnya itu masuk, zat-zat yang sehat dari Yesus itu masuk di dalam kita, tinggal di dalam kita terus tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita akan menerima semua itu, dan itulah yang dari dalam dengan natural itu akan mengeluarkan buah-buah yang membuat kita sendiri bisa tercengang, karena kok aku bisa berubah begini, kok aku bisa ya, dulu itu tak usahakan setengah mati tidak bisa. Silakan buktikan sendiri saudara, saya jamin itu firman Tuhan, bukan saya sudah lakukan dan saya lihat perubahan di saya yakin, saya percaya itu juga buat saudara-saudara. Jangan putus asa dengan buah yang belum muncul, tapi fokus kembali di sini. Jadilah aman apa adanya di hadapan Tuhan, dan disitulah Tuhan akan bekerja leluasa, semakin leluasa di dalam kita untuk memunculkan buah-buah yang dari Dia sendiri benihnya untuk kemuliaannya. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.